Halo teman-teman SMP Widya Sakti Denpasar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, pertemuan tatap muka akan segera dimulai. Namun, untuk menjaga diri sendiri dan warga sekolah lainnya dari virus corona, ada beberapa tata tertib yang perlu kita patuhi. Apa saja tata tertib tersebut? Mari kita simak bersama. Yang pertama, sebelum sekolah, peserta didik harus sudah sarapan dengan makanan dengan gizi seimbang. Kedua, peserta didik memastikan diri dalam keadaan sehat dan tidak memiliki suhu lebih dari 37 derajat Celcius atau memiliki keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Jika ada gejala tersebut, dilarang berangkat ke sekolah. Peserta didik memiliki kontak dengan pasien positif COVID-19 dan belum melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dilarang mengikuti pembelajaran tatap muka. Peserta didik menggunakan masker 3 lapis, bukan menggunakan masker scuba, dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Peserta didik membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Peserta didik diwajibkan membawa makanan dan air minum sendiri sesuai kebutuhan. Peserta didik wajib membawa perlengkapan belajar sendiri. Peserta didik kelas 7 yang belum lengkap mendapatkan pakaian memakai seragam SD. Dan untuk peserta didik kelas 8 dan 9, untuk hari Senin sampai Selasa memakai seragam putih biru lengkap. Hari Rabu memakai seragam endap. Hari Kamis memakai pakaian adat daerah masing-masing. Hari Jumat, Sabtu memakai seragam pramuka lengkap. Pada hari purnama tilem yang beragama Hindu wajib memakai pakaian sembahyang, dan yang beragama lain menyesuaikan. Peserta didik laki-laki rambut dicukur dengan ukuran 2-3-2. Untuk anak putri, rambut panjang dijalin 2 dan memakai pita, rambut tidak boleh dicat. Peserta didik yang tidak hadir ke sekolah atau mengikuti pembelajaran karena sakit atau izin, silahkan membuat surat, sampaikan ke guru mapel, wali kelas, atau WA grup kelas. Peserta didik diperbolehkan membawa HP atau laptop ke sekolah. Poin kedua, masuk sekolah. Pembelajaran dimulai pukul 7.30. Peserta didik datang tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peserta didik yang datang terlambat setelah bel berbunyi melapor ke pembina OSIS atau kesiswaan, diberikan sanksi dan diizinkan masuk kelas. Pengantaran peserta didik dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, yaitu di depan pintu gerbang sekolah, dan pengantar dilarang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Peserta didik mengikuti pemeriksaan suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Yang memiliki gejala tersebut diharapkan kembali ke rumah. Peserta didik melakukan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Peserta didik yang membawa sepeda gayung, sepedanya diparkir di tempat parkir. Peserta didik yang beragama Hindu sembahyang ke Padmasana secara bergiliran. Setelah itu baru ke kelas masing-masing sesuai petunjuk yang ada. Peserta didik ke kelas menuju bangku yang telah disediakan. Bapak, Ibu pengajar siap berada di dalam kelas sebelum peserta didik masuk kelas dan siap dengan prokesnya. Poin ketiga, selama pembelajaran di kelas. Pertama, peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran berdoa bersama. Peserta didik tetap menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Peserta didik duduk di tempat yang telah disediakan dan
peserta didik wajib menjaga kebersihan kelas masing-masing dan membuat grup piket. Peserta didik dilarang berkerumun baik di kelas maupun di luar kelas. Peserta didik diwajibkan membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah masing-masing. Peserta didik dilarang menggunakan handphone selama pembelajaran. Poin keempat, pulang sekolah. Peserta didik sebelum keluar ruang kelas berdoa sesuai agama masing-masing. Peserta didik keluar ruangan kelas dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak, langsung menuju pintu keluar tempat penjemputan. Penjemput diharapkan tepat waktu, menunggu di lokasi yang sudah ditentukan di seputaran pintu depan SMP Widyasakti dan Pasar. Peserta didik yang terlambat dijemput menunggu di halaman sekolah. Nah, itu semua merupakan tata tertib yang perlu diterapkan oleh semua warga sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.